Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif dan kali ini kita sedang ada di kota Pekanbaru. Tepatnya di Coex ya, punyanya Swiss Bell Hotel, dan kita nginep di Swiss Bell Hotel kebetulan. Nah, kemarin kita udah bikin video modifikasi interior expander menggunakan kursi depan dari BMW seri 7, terus di belakangnya dikasih kasur, dan juga bahan kulitnya itu menggunakan microfiber dari Vision. Kalau kalian belum nonton bisa lihat di bawah sini. Nah, tapi kita kan nggak cuma modif itu aja. Ada beberapa hal yang kita modif, bahkan modifikasinya baru kita lakukan di kota Pekanbaru ini. Kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian belum. Jadi modifikasi yang dilakukan di mobil ini itu tujuannya satu, untuk memberikan peace of mind ketika kita jarak jauh dan meninggalkan mobil. Maka itu kita mulai dari yang nggak kelihatan dulu. Yang pertama, modifikasi yang tidak kelihatan itu adalah GPS Super Spring kita pasang di mobil ini. Makanya pas kemarin sampai Aceh, mobilnya kita tinggal di Mitsubishi Banda Aceh, yang pastinya aman karena di dealer resmi Mitsubishi. Tapi ditambah lagi feeling safe-nya itu karena kita pasang GPS Super Spring. Jadi kita bisa ngecek posisi mobil ada di mana, kondisinya seperti apa, mesin nyala atau enggak, dan semua mobil gua kebetulan pasang GPS tracker Super Spring. Terus yang kedua, modifikasi yang nggak begitu kelihatan gitu ya, tapi efeknya ada, itu BRQ. Jadi kalau kita keluar kota, bahan bakar itu kan kita nggak tahu kualitas setiap pom bensin berbeda-beda. Nah, biar bahan bakarnya bagus terus kualitasnya, dan juga mengurangi potensi bahan bakar basi, karena kita tinggal di Aceh itu cukup lama mobilnya, kita pasang BRQ yang B30 inline dan B8 2 buah di dalam tangki. Di video sebelumnya, di mobil expander gue yang lama, gue udah pernah dyno test, ngetes tenaga mesin, dan juga uji emisi, dan uji keiritan bahan bakar dengan metode yang sama, dan hasilnya tenaganya bertambah, lebih hemat bahan bakar, dan yang ketiga paling penting adalah lebih ramah lingkungan. Jadi waktu kita uji emisi ternyata emisinya berkurang. Kalau pengen lihat lebih lengkapnya bisa cek link di bawah. Oke, lanjut. Sekarang kita ke modifikasi yang terlihat atau yang kelihatan ya. Yang pertama kalian pasti lihat ini punya LED DRL, itu yang sudah diganti. Ini dimodifikasi oleh Om Yoko ya, dari Super Mekanik. Gak cuma ini doang, tapi juga bagian bawahnya ini lampunya memang masih sama, tapi dikasih leveling yang bisa diatur dari dalam. Jadi di bagian levelingnya itu dikasih motor listrik, jadi ketika diputer dari dalam itu dia bisa naik atau turun. Disetel lah kita enaknya segimana. Terus di bagian bawah kita juga pasang protektor buat bawahnya ini, jadi kalau ada batu segala macem itu lebih terlindungi. Itu dari Auto Project. Begitu pula dengan lampu sein yang ada di spion, terus talang air, chargeran, sama ada armrest tengah yang empuk tapi mungkin agak sedikit dimajuin akan lebih enak ya. Itu semua dari Auto Project. Kemudian kita di Pekanbaru ini juga ganti velg. Luar biasa ya, jauh-jauh ke Pekanbaru kita malah ganti velg gitu ya, bukan cari makan. Ya, jadi biar kelihatannya lebih proper dan lebih SUV look, ukurannya 18 inci dan menggunakan ban ukuran 225/50. Kurang lebih sama seperti ban yang kita pasang di expander sebelumnya. Dan kenapa ukurannya seperti ini? Karena gue nggak pengen pas di jalanan kita bakalan mentok. Ini udah dites di expander sebelumnya buat belok, dan kalau misalkan diisi orang banyak, dia nggak akan mentok di bagian belakangnya. Desainnya juga keren dan original, nggak niru. Ini namanya HSR tipe mid. Oke, lanjut. Terus di sini ada holder GoPro 2 buah, sama ada holder HP. Ini gue nggak tahu, banyak yang nanya holder HP-nya beli di mana. Gue beli online ya. Pokoknya cari aja holder HP yang ratingnya paling bagus. Jadi gue beli itu. Terus di sini ada sebuah sensor, di mana sensor ini itu mengaktifkan auto headlamp dan auto wiper. Nah, tapi kalau kalian mau pasang itu nggak cuma pasang ininya aja, nggak cuma sekedar pasang sensor. Switch lampu dan switch wipernya itu juga mesti ganti karena ada mode autonya. Dan so far bekerja cukup bagus sih. Terus ke belakang, ini lampu juga udah di rework sedikit, jadi lampu remnya diganti, sama ini dibikin pakai yang running ya belakangnya. Di bawah sini itu ada fog lamp belakang. Ini katanya punya expander Filipina. Sekarang kita buka, udah pakai power back door juga di sini, sama seperti expander sebelumnya. Dan kalau dilihat, wah, interiornya berantakan sekali. Wajar, namanya juga mobil dipakai jalan jauh ya. Kalau rapi,
ya mungkin itu dipakai jarak dekat aja. Tapi nggak juga sih, emang gua aja yang agak berantakan ya. Oke, kalau untuk kasur, buat tempat tidur, jok segala macam kita udah pernah bahas. Jadi kita bahas yang belum dibahas aja. Nah, di sini, di atas ini ada sebuah dashcam dari Blackview. Jadi dashcamnya ini nggak cuma buat ngeliat ke depan, tapi buat ngeliat ke belakang aja. Nah, gunanya buat apa? Dia akan merekam perjalanan kita sepanjang jalan, ditambah gue pasang lagi alat tambahan, di mana dia ada alat tambahan yang ditaruh di tempat tersembunyi. Fungsinya adalah ketika mobilnya parkir atau sedang tidak nyala, tidak on, dia akan mengubah mode menjadi time lapse. Ketika dia terguncang, misalnya ada yang iseng, ada yang nabrak gitu ya, dia langsung ubah modenya jadi normal lagi selama beberapa detik. Nah, terus ada yang nanya, kalau dia ngerekam terus, nanti gimana nasib akinya? Jadi tenang, dia ada auto cut off. Jadi kalau misalkan akinya sudah mulai mau habis, dia ada fitur yang otomatis mematikan fitur tersebut tadi gitu. Jadi timelapse-nya itu langsung berhenti pas lagi parkir kalau akinya udah nggak kuat. Nah, tapi tenang aja, tetap pasti bisa di starter. Dia pasti akan nyisain, nggak sampai dihabisin. Nah, terus ada temen yang nanya, gimana soal audionya? Audionya sama seperti mobil yang sebelumnya yang pernah menang kontes sampai dapat 3 piala. Kalau kalian belum lihat videonya bisa lihat di bawah juga. Nah, ini amplinya 2 biji, terus juga subwoofernya sama persis, begitu pula dengan kabel-kabelnya, cuma ada beberapa kabel yang dipanjangin. Begitu pula dengan peredam, sudah dipasang di mobil ini secara lengkap. Nah, ada satu ampli yang ditaruh di depan beserta dengan prosesornya karena di sini udah nggak muat ya. Dan kalau kalian lihat juga, ini juga rapi sekali ya naruhnya ya. Oke, lanjut sekarang kita ke depan. Nah, power backdoor juga udah pasang. Pokoknya semua yang canggih-canggih yang ada di Xpander sebelumnya kita pasang, kecuali kamera 360 karena kemarin nggak sempet. Yuk kita ke depan. Oke, sekarang kita masuk dalam dan kalian pasti langsung ngeliat ke setirnya karena setirnya ini keren banget. Ini menggunakan setir Mitsubishi Pajero Sport dan ini sebenarnya adalah pindahan dari Xpander kita yang lama. Ini kebetulan dulu setirnya dari Bobby Spec Rare Item. Kemudian ada ini ya, spion belakang yang udah elektrokromatik. Gue beli online, harganya sekitar 800 ribuan, tapi kurang begitu sensitif. Jadi harus benar-benar terang banget baru dia ngeredup. Mungkin juga karena harganya terjangkau kali ya, jadi performance-nya nggak sebagus itu gitu. Dan di balik spion, ini ada dashcam yang gue bilang tadi, merek Blackview. Dan ini bisa di slow motion karena 60 fps, jadi barang buktinya itu bisa jadi jauh lebih jelas. Oke, lanjut. Ini switch yang gue bilang ada fitur autonya. Dan di sebelah kanan sini, ini ada buat mengatur ketinggian lampu. Jangan diotak-atik ya, karena ini udah pas setelannya sama gue. Dan ini ada tombol untuk power backdoor. Tapi karena tombolnya udah penuh, jadi tombol untuk mematikan stability control itu kita masukin ke dalam dashboard. Ya karena juga jarang kepake sih, kapan kalian matiin stability control gitu ya. Nah, ini head unit Asuka namanya TR310 yang versi high res. Bukan Android, tapi layarnya udah 10 inci. Nah, tadinya head unit ini sengaja dipasangin bukannya XP10 karena dia bisa high res dan kita bisa ikutan kontes di IMS. Tapi sayangnya IMS-nya dibatalkan. Jangan sampai gara-gara pameran, orang berkumpul, terus virus corona jadi banyak gitu ya. Teman-teman juga jaga diri, jangan lupa cuci tangan tiap hari yang bersih. Bukan dari kasus ya, tapi dari kuman dan penyakit. Sama yang paling penting adalah kalian harus jaga jarak dari orang-orang. Hindari tempat-tempat keramaian. Oke, lanjut. Ini yang gue bilang armrest. Tapi karena kita udah ganti kursi seri 7, jadi karena dia punya set support yang lebih gede, jadinya agak kurang maju di sini. Sama di sini yang gue bilang charger dari Auto Project ada di sini, ini 2,1 ampere. Nah, terus ini adalah alat yang untuk mengatur dashcam pas lagi mobilnya mati. Kalau misalkan kita nggak mau bikin timelapse, bisa dimatiin aja di sini yang tulisan on dan off. Dan yang terakhir, serta yang paling penting, itu adalah kaca film Solar Guard. Iya. Sepanjang perjalanan Sumatera ini panasnya luar biasa kalau siang. Sepanjang perjalanan, AC kita tuh cuma 1/4 doang dan ini nggak gua ubah-ubah. Jadi pas tadi nyalain langsung segini. Itu pas jalan kita tuh happy, santai gitu ya. Pas keluar, panasnya luar biasa. Jadi untung kaca filmnya pakai Solar Guard. Dan untuk spesifikasinya kalau kalian pengen sama juga nggak apa-apa. Depan gua pakai LX40 dan samping kanan kiri belakang atau SKKB itu pakai yang 60% Black Phantom. Oke, itu aja mungkin daftar modifikasi yang udah gue lakukan di mobil ini. Dan semua modifikasinya itu benar-benar praktikal, benar-benar membuat perjalanan jarak jauh itu semakin nyaman. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi lain yang bisa membuat perjalanan lebih lancar atau lebih nyaman, lebih aman, bisa langsung komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk stay safe teman-teman.
Kalau misalkan nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Semoga Anda dan keluarga Anda semua sehat dan terbebas dari virus corona. Saya Ridha Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!